di Indonesia nanti di GBK akan diadakan kegiatan konser Coldplay bulan November di akhir tahun, tapi hari ini tiketnya sudah terjual habis dengan harga jutaan dan ratusan ribu itu. Kemarin ada juga konser satu band daripada Korea, Blackpink, yang juga uangnya, tiket masuknya luar biasa, tapi habis dan orang tak pernah memikirkan habis uangnya hanya untuk konser saja. Tapi lihat bagaimana masjid. Apakah pernah masjid ini meminta ketika masuk bayar sekian ratus ribu? Tak pernah. Apakah pernah saat ke masjid harus menyumbang sekian juta? Tak pernah. Apakah ada yang rugi di antara kita ke masjid? Tidak ada. Lantas kenapa sulitnya kaki kita datang menuju rumah Allah Subhanahu wa taala? Silakan. Alhamdulillah. الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من عباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المالك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الآمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Kembali pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dari sekian banyaknya aktivitas dan pekerjaan serta kesibukan kita semenjak tadi pagi, tetapi dengan satu panggilan bernama panggilan ibadah Jumat, maka kita tinggalkan semua kesibukan dan aktivitas itu. Maka yakinlah Bapak kaum muslimin bahwa setiap langkah yang kita langkahkan memenuhi panggilan ini, setiap waktu yang kita luangkan untuk melaksanakan kewajiban ini, maka tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini yang pernah disebutkan oleh Rasulullah, salasun law ya'lamun nas ma fihinna larakadu raqdal ibil fi talabihinna. Ada tiga sesuatu kata Rasul yang mana ketika tiga ini manusia mengetahui akan sesuatu yang ada di dalamnya, mereka mengetahui akan kebesaran dalam hal yang tiga ini, maka mereka akan berlari seperti unta mengejar sesuatu, kata beliau. Apakah yang tiga itu wahai Rasulullah? Yang pertama kata Nabi adalah panggilan azan, yang kedua adalah saf pertama dalam salat, dan yang ketiga adalah panggilan ibadah Jumat, kata Rasulullah. Maka ini gambaran yang digambarkan oleh Nabi. Andai ditampakkan oleh Allah berapa besarnya orang-orang yang memenuhi panggilan azan itu, berapa besarnya pahala salat di awal dari saf yang pertama itu, dan berapa ditampakkan pahala andai bergegas menuju salat Jumat, maka manusia tidak akan pernah melalaikan dan melambatkan dirinya, bahkan mereka akan berlari seperti unta berlari mengejar sesuatu, kata Rasulullah. Makanya ibadah Jumat yang kita tunaikan ini, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, apa kata Rasul? La yagtasilu rajulun yaumal jum'ah
tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat, kemudian ia bersuci semampunya, lalu ia berpakaian dengan pakaian yang indah, lalu memakai harum-haruman dan kemudian berjalan menuju rumah Allah, dan ia tidak pisahkan antara dua orang yang duduk, dan ia dengarkan khatib saat sedang berkhutbah, maka apa kata Rasul? Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainatil jum'atil ukhar, maka Allah akan ampuni dosanya dari Jumat ini menjelang Jumat berikutnya, kata Rasulullah. Inilah keutamaan dari ibadah Jumat yang sedang kita tunaikan, dan ini nikmat yang Allah berikan. Kemudian salawat dan salam bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suatu ketika Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir pernah ditanya oleh orang, benarkah dalam satu kitab yang kau tulis wahai Syekh, engkau mengatakan bahwa salawat itu adalah ibadah yang tidak diterima, tidak ditolak oleh Allah? Menjawab Syekh Ali Jum'ah di kala itu, iya. Dari mana beliau berpendapat? Ternyata beliau mengambil akan pendapat dari Imam Asy'arani ketika meriwayatkan satu kisah dari Imam Abul Hasan As-Sazili. Apa kata Imam Abul Hasan As-Sazili? Bahwa setiap salawat yang dibaca oleh umat Nabi, ketika lidahnya menyebut nama Rasulullah, baik ia mengerti atau tidak, paham atau tidak, kusyuk atau tidak, sepanjang nama Nabi itu diucapkan, maka yang salawatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang pernah terjadi dialog dulu Bapak kaum muslimin. Bukankah dulu ketika Rasul pernah berdialog dengan Allah, wahai Allah, ketika dunia ini engkau ciptakan karenaku, yang aku ini engkau ciptakan untuk siapa wahai Allah? Menjawab Allah, engkau Muhammad aku ciptakan untuk menjadi kekasihku. Lalu tahukah engkau Muhammad, ketika dunia aku ciptakan karenamu, dan kemudian engkau aku ciptakan untuk menjadi kekasihku, lalu tahukah engkau yang aku Allah ini untuk siapa? Maka terdiam Nabi tidak mampu menjawab. Allah berkata, ketahui wahai Muhammad bahwa aku Allah adalah kekasih bagi setiap umatmu yang bersalawat kepadamu. Begitulah dahsyatnya salawat ini. Mudah-mudahan kita semua akan memperoleh syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terlebih dahulu khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri, kepada seluruh kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, mengerjakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, dan mudah-mudahan kita digolongkan ke dalam orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, pada waktu Jumat yang singkat ini kita akan mengambil sebuah pesan dari Allah di satu surat yang semua kita sudah hafal dengan surat itu. Kita akan mengambil sebuah pelajaran dari satu surat yang pendek dalam Al-Quran yang disebut dengan surat Al-Asr pada surat ke-103 dalam Al-Quran. Maka apa maknanya sebenarnya dari makna surat Al-Asr itu? Ketika Allah membuka ayatnya dengan kalimat wal asri, ada huruf waw di depannya. Apa makna huruf waw itu? Di dalam kajian ilmu gramatikal bahasa Arab, bahwa waw dalam kalimat wal asri bermakna waw qasam, artinya waw sumpah maksudnya. Lalu muncul pertanyaan bagi kita, kenapa Allah sampai bersumpah dalam Al-Quran? Bukankah Allah tidak bersumpah pun kita yakin dengan janji Allah itu? Tidakkah Allah bersumpah kita percaya dengan semua yang Allah sampaikan? Maka kata Syekh Manna Al-Qatan mengatakan, ketika Allah membuka suratnya dengan kalimat sumpah, berarti ada sesuatu yang penting dan harus diketahui oleh setiap manusia.
Dan surat Al-Asri ini Bapak kaum muslimin dibuka oleh Allah dengan kalimat sumpah. Berarti ada sesuatu yang penting yang ingin Allah sampaikan. Apa yang ingin kau sampaikan itu wahai Allah? Di ayat keduanya, innal insana lafi khusrin, kata Allah, sesungguhnya manusia itu merugi. Coba bayangkan Bapak kaum muslimin, Allah mengatakan manusia itu merugi. Kalaulah manusia yang mengatakan kita rugi, kita bisa lari ke tempat yang tidak rugi. Manusia mengatakan kita di Sumatera Barat kita rugi, kita bisa keluar ke Sumatera Barat. Tapi ketika Allah Zat yang Maha Tinggi mengatakan kita rugi, maka kemana kita hendak lagi melarikan diri kita di hadapan Allah? Kenapa kami merugi ya Allah? Inilah yang akan kita lihat pada Jumat ini. Berapa banyak di antara kita yang menganggap hidup kita sudah beruntung, tapi ternyata dalam pandangan Allah kita merugi. Silahkan cek dulu Bapak kaum muslimin. Bukankah dulu Fir'aun dengan segala macam kekuasaannya menganggap dirinya beruntung, tapi ternyata di hadapan Allah mereka adalah orang yang merugi. Lihat juga Qarun yang dengan hartanya menganggap dirinya beruntung, tapi ternyata dalam pandangan Allah ia adalah orang yang merugi. Maka bagaimana dengan kita saat ini yang kadang kita menganggap diri kita beruntung dengan harta yang banyak, kita menganggap diri kita beruntung dengan kekuasaan yang kita miliki, dengan kehidupan yang kita punya, tapi apakah sudah kita beruntung dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Inilah yang disebutkan pada ayat ketiga, bahwa ada di antara mereka yang tidak tergolong orang-orang yang merugi itu. Siapa mereka ya Allah? Allah sebutkan ciri-cirinya di ayat ketiga. Pertama, illalladzina amanu, mereka orang yang beriman, kata Allah. Lalu setelah kami beriman, lalu cukupkah kami menjadi orang yang beruntung di hadapanmu ya Allah? Belum, kata Allah. Disambung ayatnya oleh Allah, illalladzina amanu wa amilus salihat. Engkau mesti membuktikan imanmu itu dengan amal saleh, kata Allah. Coba bayangkan Bapak kaum muslimin, tidak cukup mengatakan diri beriman, tapi mesti engkau buktikan imanmu itu dengan amal saleh. Apa itu amal saleh? Semua jenis ibadah yang diniatkan karena Allah adalah amal saleh. Tapi ini yang diprediksi oleh ulama-ulama terdahulu. Apa kata mereka? Akan engkau dapati nanti di akhir zaman, di mana akan engkau lihat beberapa hal yang pasti terjadi, kata beliau. Apa itu? Pertama, kata para ulama, akan engkau lihat orang malas beramal dengan sepinya masjid dan tidak adanya orang datang ke masjid, kata beliau. Ini yang kita lihat di mana-mana. Di setiap tempat yang ada masjidnya, tidak seramai bagaimana acara konser musik, tidak seramai daripada pertandingan sepak bola. Silahkan dicek Bapak kaum muslimin, di Indonesia nanti di GBK akan diadakan kegiatan konser Coldplay bulan November di akhir tahun, tapi hari ini tiketnya sudah terjual habis dengan harga jutaan dan ratusan ribu itu. Kemarin ada juga konser satu band daripada Korea, Blackpink, yang juga uangnya, tiket masuknya luar biasa, tapi habis dan orang tak pernah memikirkan habis uangnya hanya untuk konser saja. Tapi lihat bagaimana masjid. Apakah pernah masjid ini meminta ketika masuk bayar sekian ratus ribu? Tak pernah. Apakah pernah saat ke masjid harus menyumbang sekian juta? Tak pernah. Apakah ada yang rugi di antara kita ke masjid? Tidak ada. Lantas kenapa sulitnya kaki kita datang menuju rumah Allah Subhanahu wa taala? Silahkan lihat dulu di zaman Nabi itu, seorang orang yang buta pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Nabi, aku buta tidak bisa melihat. Bolehkah aku salat di rumah saja ya Rasulullah?"
menjawab Nabi di kala itu, hal tasma'un nida bis salah, apakah panggilan azan itu terdengar oleh telingamu? Iya ya Rasulullah. Apakah azan itu masih engkau dengar? Masih ya Nabi. Fa'ajib, sepanjang azan itu masih terdengar oleh telingamu, datangi rumah Allah itu, kata Rasulullah. Coba bayangkan, orang yang buta, tidak bisa melihat, bahkan tidak ada yang menuntunnya ke masjid, masih disuruh oleh Nabi untuk salat berjamaah ke masjid. Kita, apa yang kurang dalam hidup kita? Butakah kita? Tidak. Habiskah fisik kita? Tidak. Tak adakah kendaraan kita? Ada. Apakah sulit masjid jauh rintangan? Apakah sampai membunuh orang kalau kita ke masjid? Apakah akan terbunuh, teraniaya kita ke masjid? Tak ada satupun alasan yang mampu kita untuk tidak datang ke masjid. Lantas kenapa kita tak mau meramaikan rumah Allah itu? Padahal ini yang disebutkan, tak cukup engkau beriman, kata Allah. Tak cukup engkau mengatakan amanu, kami beriman ya Allah, tapi engkau mesti membuktikan imanmu itu dengan amal saleh. Salah satunya prediksi ulama, hilang amal saleh dengan sepinya rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam Quran kita melihat Bapak kaum muslimin, di Quran surat At-Taubah pada ayat ke-18 Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallah, bahwa salah satu bentuk keimanan kepada Allah, beriman kepada hari akhir itu adalah dengan meramaikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kami mesti meramaikan rumahmu ya Allah? Di Quran surat Al-Baqarah ayat 125 Allah menerangkan bahwa kujadikan rumahku di atas dunia adalah tempat yang tenang dan nyaman bagi manusia. Inilah gambaran amal saleh yang hilang. Yang kedua, kata para ulama, apa amal saleh yang hilang selepas daripada nanti di akhir zaman? Engkau dapati lagi bagaimana umat Rasulullah mulai meninggalkan Al-Qur'annya. Silahkan kita cek saja pribadi kita masing-masing. Sebulan sudah kita lepas dari Ramadan. Ketika di Ramadan kita bisa mengkhatamkan Quran sekali dalam sebulan, ada yang bahkan 2 kali dalam sebulan, 3 kali dalam sebulan. Hari ini sudah sebulan di bulan Syawal, berapa Quran itu terbaca oleh kita? Ini yang jadi masalah. Selalu mengadu kepada Allah, kenapa hidup kami susah ya Allah? Kenapa hidup kami, uang kami tak banyak ya Allah? Kenapa kemudian hidup kami payah, banyak masalah, banyak beban ya Allah? Jawaban Allah, karena pedoman kehidupannya sudah engkau tinggalkan, yaitu Quran. Jadi jangan tanya lagi kepada Allah. Kalau masih meninggalkan Quran, jangan tanyakan kepada Allah, kenapa beban hidup kami berat ya Allah? Allah sudah tawarkan di Quran surat kedua 185 itu, unzila fihil Quran hudan linnas, kami turunkan Al-Quran itu sebagai pedoman bagi hidup manusia. Ketika pedomannya ditinggalkan, maka wajar hidup kita berantakan. Ketika Qurannya ditinggalkan, maka wajar hidup kita hari ini tak baik, karena pedomannya mulai ditinggalkan. Belum dengan yang lain, kata para ulama. Ada nanti engkau lihat orang malas salat malam, ada orang yang mulai mengabaikan salatnya, ada orang-orang yang tidak lagi mau berpuasa. Engkau lihat orang-orang yang cinta kepada dunia sehingga ia cinta ke harta dan tak mau menginfakkan hartanya. Semua itu akan kau lihat nanti di akhir zaman, kata beliau. Coba kita renungkan di Jumat ini Bapak kaum muslimin, apa gunanya andai kita tidak ke masjid, andai kita tidak salat malam, andai kita tidak baca Quran, andai kita simpan harta kita, lalu kemudian tidak mau kita infakkan, apa untungnya saat kita meninggalkan dunia ini? Bukankah hidup itu singkat di atas dunia? Sebagaimana yang diucapkan oleh pepatah orang-orang kita, orang Minangkabau, hari patang matahari turun, awan ibarat basago ndak lamo lai, nyampang tibo saruan Allah aja sampai capek paminto, umualah tibo di jangkauan batambuh buah tigo-tigo, badan banguk balik pulang ke asal tampek mulo jadi.
katampe asa mulo jadi surui ka tanah nan sabingkah bayareng bamandikan dia teh kai dia balasia cabiak kain kapan badar yang ayah pemandian diarak ke surau tibo di surau dibujuakan mayareng sembayang ampe takabia sudah sembayang diarak ke tampe pandang pakuburan merihapi papan nan sahalai tanah panimbunan jadi tempat ditutup dengan doa. Itulah akhir kesudahan manusia. Apa yang bisa kita banggakan? Harta yang kita simpan tinggal. Tak mau ke masjid, penyesalan. Tak mau salat malam, menyesal nantinya. Maka inilah bukti dari iman, kata Allah. Kalau memang kau ingin menjadi orang beruntung, engkau buktikan imanmu dengan amal saleh, kata Allah. Lalu cukupkah iman dan amal saleh itu menjadikan kami beruntung? Allah jawab, belum. Sambung kembali ayatnya. Wa tawasau bil haq, kata Allah. Apa maksudnya ya Allah? Ketika engkau sudah beribadah, ketika engkau sudah beramal saleh, maka jangan cukupkan amal saleh itu untuk dirimu seorang, tapi paling kurang engkau ajaklah orang untuk mendekat kepada Allah. Ini pesannya. Jangan-jangan bapak kaum muslimin, kita yang sibuk ke masjid, kita yang sibuk salat malam, kita yang sibuk hari ini baca Quran, tapi anak kita tak kita perhatikan bagaimana salat dan bacaan Qurannya. Padahal Allah berfirman dalam Quran, Qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara dirimu, keluargamu dari azab api neraka. Apa makna memelihara dari azab api neraka? Ibnu Abbas mengatakan, faqihhum wa adabihum, ajarkan keluargamu ilmu agama dan ajarkan mereka adab, kata Ibnu Abbas. Ajarkan mereka ilmu agama. Paling kurang lihat bagaimana tata cara berwuduknya, lihat bagaimana salatnya. Karena ketika bapak-bapak kami tidak mendidik keluarganya untuk taat kepada Allah, walaupun ibadah kita banyak nanti selangkah lagi menuju surga, tapi nanti keluarga akan menuntut kami tak pernah diajak oleh suami kami, ayah kami untuk dekat kepadamu ya Allah. Selangkah lagi ke surga, Allah katakan kau masuk ke dalam neraka karena kau biarkan keluargamu jauh daripada Allah. Ini kewajiban kita bersama. Kewajiban kita minimal mendidik keluarga kita, mengajarkan keluarga kita. Kita ke masjid, ajak keluarga ke masjid. Kita bangun salat malam, bangunkan anak itu salat malam. Kita baca Quran, suruh anak itu baca Quran. Karena itu kewajiban yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Tapi ketika kami sudah mengajak ya Allah, tapi tidak juga didengar oleh keluarga kami, wa tawasau bis sabri, maka ajak dengan kesabaran, kata beliau. Sebagai penutup khutbah ini, apa makna mengajak kepada kesabaran? Salah satunya ada kisah dari seorang ulama besar di abad ke-17 di Minangkabau. Beliau Syekh Abdurrahman Batu Hampar di 50 kota. Beliau Syekh Abdurrahman Batu Hampar itu sepulang dari Mekah Al-Mukarramah membuka surau di Batu Hampar 50 kota. Ketika beliau membuka surau, kebiasaan masyarakat sekitar Batu Hampar di kala itu suka berjudi dan mengadu ayam. Perlahan beliau mengajak orang ke masjid, orang tak datang. Perlahan beliau mengajak orang mengaji di surau, orang tak datang. Tapi karena kesabaran beliau selalu mengajak orang untuk ke masjid, menjelang akhir wafat beliau, ribuan orang datang pergi mengaji ke surau Batu Hampar itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kesabaran beliau untuk mengajak orang kepada kebaikan. 4 inilah bapak kaum muslimin yang disebutkan oleh Allah, maka engkau tidak akan menjadi orang yang merugi di hadapanku. Engkau beriman, engkau buktikan imanmu dengan amal saleh, kau ajak orang kepada kebaikan, dan kau ajak orang dengan kesabaran, kata Allah. Fangtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.